Siapa yang direbut warisnya oleh saudaranya? Jangan diomongin. Kalau kita menggunjing dia, lihat dosa bagi kita. Ngomongin dia, menggunjing dia dapat dosa. Lalu apa yang harus kita lakukan di saat kita dizalimi oleh saudara seperti itu? Oke, kita akan selesaikan, misalnya menuntut ke mahkamah, tapi tidak dengan benci. Jangan pakai kalimat kotor. Tetap kita mendoakan, ya Allah, semoga adik atau kakakku kau beri hidayah, kau beri segala kebaikan, ya Allah. Semoga kau lapangkan rezekinya, ya Allah. Terus kita mendoakan dengan doa kebaikan. Tidak bisa mendoakan dengan doa jelek. Tidak perlu kita mencaci maki dan mengolok. Ya, caci maki jangan jadi kebiasaan. Biarpun alasan untuk berjuang untuk dakwah. Suatu ketika ada seorang pemimpin yang dia adalah pemimpin yang punya ilmu, atau seorang diingatkan dengan bahasa kasar. Cuman hanya dijawab begini, ada orang yang lebih bagus dari kamu dan lebih jelek dari aku. Lebih bagus dari kamu, lebih jelek dari aku. Tapi tidak pakai kalimat kasar seperti itu. Siapa lebih bagus dari kamu? Ada Nabi Musa. Lebih jelek dari aku, Firaun. Bagaimana Allah mengajarkan untuk datang dengan qaulan layyina. Kalau ngomong masih dengan kalimat baik loh ya. Nabi Musa yang katanya keras dan sebagainya, ternyata diperintahkan oleh Allah dengan Nabi Harun untuk mendekati Firaun dengan kalimat yang baik. Sampai contohnya Firaun bukan saudara kita yang rebut waris, bukan. Firaun. Tapi pun kita diajari untuk bagaimana membiasakan kalimat yang baik. Sebab apa? Kalau kita biasa dengan kalimat kotor, lepas dari sana, nanti di rumah jadi kotor. Kalau di rumah biasa kalimat tidak baik, naik mimbar pun ustadz ngomongnya jadi kotor nanti. Karena apa? Sudah menjadi watak dalam dirinya. Oke, malam ini kita selamat, kita akan tinggalkan itu semuanya. Ayo kita serius. Kita harus meraba-raba siapa yang bermasalah dengan kita doakan. Yang ustadz biasanya ngedengki sama ustadz, ayo lintaskan panjatan doa untuk ustadz-ustadz itu, semoga Allah memberikan segala kebaikan. Yang punya dagangan, yang berdagang, tetangganya mau dagang yang serupa, kita mulai marah, apalagi dagangannya ramai, kayaknya lebih kaya dari kita. Setelah ini kita doakan dengan doa kebaikan. Orang yang minjam duit tidak kembali-kembali, kita doakan dengan kebaikan. Ayo kita membiasakan. Mungkin ada yang bertanya di dalam hati, waduh ini kerjaan berat banget ini. Kalau orang melakukan sholat bisa saja, sholat bersama semacam ini beres. Tapi kalau membersihkan hati ternyata sangat berat. Iya berat, kenapa? Itu kerjaan para kekasih Allah. Kalau anda menjadi waliullah, dari sini kuncinya. Seorang wali menjadi wali karena qalbun salim, hatinya selamat. Bukan banyaknya rakaat yang didirikan, bukan banyaknya ibadah yang mereka, ya ibadah pasti mereka melakukan, tapi kunci paling inti untuk menjadi kekasih Allah adalah kebersihan hati. Salamatus sudur, hati yang bersih. Maka malam ini ayo kita bersihkan hati kita, sekaligus akan mendapatkan pengampunan dari Allah yang Allah janjikan. Apa yang harus kita lakukan saat ini? Ayo biasakan lesan kita adalah lesan yang baik untuk mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Doakan. Yang kedua, jangan ngomongin kejelekan siapapun. Yang ketiga, jangan mencari-cari kejelekan. Atau kita balik, pastikan kita tidak biasa mencari-cari kejelekan siapapun. Ada orang hobi mencari kejelekan orang. Kemudian setelah menemukan kejelekan orang, ngomongin kejelekan orang, dosa semuanya. Yang suka mencari-cari kejelekan orang, lihat diancam oleh Rasulullah, man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Barang siapa yang mencari-cari kejelekan orang, maka Allah akan bongkar aibnya dia sendiri. Wa yafdhahu, dan Allah akan rendahkan dia, akan jatuhkan kemuliaan dia, wibawanya dia, akan rendahkan walau fi wasti baitih, biarpun di rumahnya. Maka kalau ada orang kerjaannya nyari-nyari kejelekan orang, mencaci orang, menjelekkan orang, dia sendiri tiba-tiba di rumahnya saja tidak terhormat. Kalau anda di hadapan Allah tentu mulia, tapi di hadapan manusia anda tidak terhinakan, di keluarga tidak terhinakan. Kuncinya ini, jangan biasa mencari-cari kejelekan orang lain.
Karena itu menjadikan sebab kita benci, menjadi sebab murka Allah dan seterusnya. Kemudian selanjutnya, kalau sudah kita tahu orang berbuat salah kepada kita, berarti kita melihat kejelekan seseorang. Kita melihat kejelekan seseorang, baik kejelekan pribadi, dosa dan sebagainya, ayo kita doakan semoga Allah mengampuninya. Pastikan dengan kebiasaan semacam itu. Kita perlu melihat ini, melihat orang berbuat salah, berbuat dosa. Jangan hati kita mati cuek bebek. Tanda iman seseorang yang serius, yang sungguh-sungguh imannya kuat, yang disanjung oleh Allah adalah punya hati kepada sesama. Jika melihat saudaranya melakukan kemaksiatan, dia menangis, dia sedih, bahkan mungkin tidak pernah kenal sekalipun. Selagi dia sadar itu umat Nabi Muhammad, dia akan menangis, akan sedih. Bukan tertawa, bukan ngejek, bukan bertepuk tangan atas musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba. Hanya karena dendam kadang kita tepuk tangan lalu berkata syukur itu. Kapok kau. Karena kebencian, kekotoran hati kita. Nah ini yang harus kita sadari, bahwa kalau kita melihat orang melakukan kesalahan sekalipun, pastikan orang melakukan kesalahan langsung saja malam hari. Jangan dibincangkan. Jangan diomongin dengan saudara kita, dengan istri kita. Ngomongin orang tidak boleh. Akan tapi menghadaplah kepada Allah, ya Allah ampuni dia. Hati-hati orang ahli tahajud, orang puasa, orang yang punya hafalan Quran, yang punya zikir ribuan, kadang-kadang kelemahannya adalah di dalam lesannya. Lesannya celekit kalau ngomong, suka nyakiti orang. Kalau ngomong Masya Allah, ya bisa jadi waktu tahajudan dia gunjing ngomongin orang. Hatinya biasa dengan ketidakbaikan, kotornya hati. Gambarannya lagi tahajud atau pulang malam begini nih. Pulang ke rumah, tatonya di depan rumah ada tetangga kita laki perempuan satu. Anak gadis baru dianterin oleh tetangga, oleh orang lain. Wah, sudah omongan kita semalam habis. Gimana itu anak? Orang tua nggak bisa didik, anak perempuannya keliaran. Mungkin kami membuat gambaran begini, lagi tahajudan suami istri, di kampung kan gang-gang kecil begitu, ada sepeda motor malam-malam jam 3, dadat begitu. Sang istri nengok ngintip begitu, di saat ngintip korden dibuka begitu, ada anak tetangga perempuan diantarkan laki-laki. Baru doa nangis-nangis ngomong sama suaminya, bang, anak tetangga, kenapa? Kok bisa malam-malam begini? Diantarin laki-laki, astagfirullah, dari mana aja itu? Suaminya rupanya dahsyat lagi. Lebih hebat daripada sang istri. Oh, nurun rupanya. Ibunya juga biasa dibawa laki-laki. Ini lagi tahajudan baru nangis katanya. Baru tahajudan ngomongin orang, dan alangkah banyaknya orang di saat melakukan kebaikan karena dia merasa baik, merasa lebih baik dari orang lain, begitu mudah ngomongin orang lain. Kalau memang kebaikanmu itu adalah benar-benar karena Allah, melihat orang lain melakukan kemaksiatan, biarpun dia bukan sanak, bukan kerabat, bukan saudara, dia akan sedih, menangis. Hatinya hidup. Mustahil orang semacam ini punya dendam setelah itu. Sedih. Melihat tetangga tidak sholat, sedih. Melihat tetangga minuman keras, sedih. Bukan mencaci dan mengolok. Melihat ada berita perzinahan di tetangga, menangis. Cuman kadang hari ini kita belum punya kesedihan. Hati kita mati. Hati kita mati. Mungkin kita keluar dari tempat mulia semacam ini, mungkin lewat alun-alun, terminal atau apa saja keramaian. Ternyata di situ kita melihat anak seorang perempuan dengan baju yang setengah badan barangkali. Setiap ada mobil lewat lalu melambaikan, Anda faham bahwasanya itu wanita mengajak orang untuk berzina. Perempuan yang diuji oleh Allah dengan kerendahan. Coba, di saat Anda baru pulang pengajian semacam ini, yang tadi dengan derai air mata, yang tadi dengan penuh penyesalan menurut Anda, kemudian di saat melihat orang semacam itu, apa yang ada di hati Anda? Mungkin ada yang berkata begini, kasihan malam-malam, astagfirullah, malam-malam begini di sini ya Allah. Mungkin ada yang berkata begitu. Maka istighfar lagi, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ternyata istighfarnya istighfar merendahkan. Siapa di antara kita yang di saat melihat orang semacam itu kemudian dia menundukkan kepala sejenak, kemudian mendongakkan kepala, mengangkat wajah,
Kemudian mengangkat tangannya lalu berdoa, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, seorang perempuan yang seharusnya mulia di rumahnya, tapi hari ini berada di jalan. Kami mohon ya Allah, jadikan hari ini adalah hari terakhir dia di tempat yang tidak baik ini ya Allah. Kembalikan ke tempat yang mulia. Ampuni dia ya. Siapa yang seperti itu? Dengan tetesan air mata. Kita sering sombong dengan kebaikan kita. Kenapa? Karena hati kita masih belum bersih. Bisa jadi itulah karena ada musyahana, ada kebencian, ada dengki kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan diampuni oleh Allah malam ini. Kemudian kita lanjutkan. Itu melihat orang berbuat salah, tolong melihat mereka, jangan memandang dengan pandangan picik dan merendahkan. Jangan ngomongin kejelekan siapapun. Enggak ada perlunya. Atas nama dakwah, atas nama amar ma'ruf nahi munkar, ada aturannya. Kemudian yang terakhir itu tadi, di saat ada orang berbuat salah kepada kita, ayo kita doakan dengan doa kebaikan. Mendoakan dengan doa kebaikan. Kita ingin membiasakan hidup kita seperti itu. Di rumah indah, di masyarakat indah, cuman mendoakan doa kebaikan kepada orang yang berbuat salah kepada kita ini tidak gampang. Dan memang tidak gampang. Karena itu membersihkan kotoran di hati kita, mungkin bisa kita sebut ini operasi besar di dalam membersihkan hati. Maka kalau operasi besar harus ada obat biusnya. Kami sering menyebut obat bius. Sekarang kami beri obat bius sederhana sekali, agar Anda setelah ini dijamin akan mampu mendoakan orang yang berbuat salah dan kurang ajar kepada Anda. Karena obatnya diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat hadis dari Abi Darda. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Muslim meriwayatkan hadis, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi al-muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al-malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang mukmin yang mendoakan orang lain yang saat orang itu tidak ada di hadapannya, yang makna tidak ada di hadapannya memang tidak ada beneran, tidak ada depan matanya. Yang kedua maknanya adalah lagi bermusuhan. Kalau ada orang bisa mendoakan orang lain yang lagi bermusuhan dengan dia, yang tidak cocok dengan dia, maka malaikat mendoakan walaka bimithlin, engkau mendapatkan seperti yang engkau panjatkan dalam doamu. Maka para ulama menyebutkan ini, Anda fahami makna ini. Doa, ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara pantulan, bukan doanya orang egois. Ya Allah, jadikan anakku anak-anak hebat, soleh, alim. Ya Allah, jadikan aku, anakku, usahaku, bisnisku. Itu biasanya doanya orang sombong, bisa saja begitu. Karena dia ingin menjadi orang paling kaya, biar anaknya paling hebat, menjadi sombong dirinya. Kadang susah dikabul oleh Allah. Tapi doa yang dahsyat lagi adalah sambil membersihkan hati kita dengan pantulan, agar didoakan oleh malaikat. Ya Allah, itu anaknya tetanggaku yang kurang ajar itu ya Allah. Itu anaknya orang yang pinjam uang kepadaku enggak balik-balik ya Allah. Jadikan dia anak yang saleh, anak yang baik, anak bisa menjadikan sebab kemuliaan orang tuanya ya Allah. Kalau pengen anak kita baik, doakan anaknya orang yang bermasalah dengan kita. Cari itu. Cari siapa yang kurang ajar kepadaku. Oh, dia. Ya Allah, semoga anaknya menjadi anak yang baik ya Allah, anak yang soleh ya Allah. Walaka bimithlin, malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Anakmu yang akan dididik dulu oleh Allah. Orang yang bermasalah tadi, pinjam uang tidak kembali-kali, menfitnah, saudara yang merebut waris, gempur setiap malam dengan doa kebaikan. Malaikat menjawab, engkau akan mendapatkan duluan. Lihat, dengan janji semacam ini akan indah. Maka pastikan setelah ini rugi kalau Anda doakan doa kejelekan. Ada satu riwayat disebutkan, kalau kita mendoakan jelek kepada orang, ada memang orang yang didoakan jelek itu ada. Ada orang yang boleh didoakan jelek. Tapi jangan-jangan kita salah. Mungkin dia berbuat zalim kepada kita. Kita bisa saja doakan jelek kepada dia. Tapi jangan-jangan dia berbuat zalim, kata kita memulai dulu. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan tidak sampai kepada dia. Doa jelek yang kita panjatkan untuk orang, kalau orang itu layak didoakan, ia akan kena ke dia. Tapi kalau dia tidak layak didoakan, akan dikembalikan ke kita. Makanya tetap rugi deh doain kejelekan itu. Maka yuk biasakan lisan Anda untuk tidak mendoakan jelek, doakan kejelekan kepada siapapun. Nah kalau ini jadi budaya di rumah Anda, Masya Allah. Dia dari Anda tidak mau mencari kesalahan orang, Anda tidak mencaci dan mengolok.
Kemudian setelah ada orang buat salah, lalu Anda doakan dengan kebaikan. Apa yang Anda temukan di rumah Anda? Rumah mesra, rumah indah, rumah bahagia. Tidak ada suami istri saling caci dan saling olok. Tidak ada suami istri saling merendahkan. Dan tidak ada suami istri saling mendendam. Di dalamnya bukan orang dendam, keindahan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.